Fatama itu berasal dari bahasa Arab yang artinya maka lengkaplah. Di sini Fatama ini adalah fa-nya itu fundamental analysis yang mewakili what atau apa yang kamu beli, terus kemudian ta-nya itu technical analysis, yaitu when, kapan kita harus beli saham gitu kan, apakah nunggu sahamnya naik atau turun atau misalkan seperti apa. Sama yang terakhir adalah money management. Nah, money management ini mewakili how-nya ini gimana cara belinya, terus kemudian porsinya berapa gitu kan, money managementnya berapa, itu yang mesti dipakai. Dan ini menjadi satu kesatuan Mbak untuk menemukan saham-saham yang bagus tadi. Investasi syariah itu adalah investasi yang memang dilaksanakan atau dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Misalkan tidak ada gharar, tidak ada riba, terus kemudian tidak ada ma'isyir, judi atau spekulasi. Kan kuncinya itu ya. Halo kawan Visto semua, kembali lagi dengan saya Inge Salsabila di Invest Talk All About Investment. Kawan Visto semua, kali ini kita kedatangan tamu dari Syariah Saham, yaitu komunitas syariah pertama yang ada di Indonesia. Saat ini kita kedatangan tamu yang bernama Kang Adi Nugraha. Halo Kang Adi. Ya, halo. Iya, nah kawan Visto semua, mungkin kita bisa berkenalan ya dengan Kang Adi Nugraha. Mungkin Kang Adi sendiri boleh share nih mengenai latar belakang dan background Kang Adi nih di Syariah Saham komunitasnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Inga sebelumnya, dan terima kasih juga buat investasiku yang sudah memberikan kesempatan komunitas kami untuk bisa podcast bareng nih. Ya, ini suatu kehormatan juga nih Mbak Inge gitu. Jadi mungkin kenalan sedikit aja ya. Jadi saya namanya Adi Nugraha. Saya dari komunitas Syariah Saham, dan kebetulan memang betul tadi kita komunitas yang memang fokus kepada pembahasan tentang saham syariah. Artinya semua investor syariah, terutama saham syariah itu biasanya ngumpul di kita, Mbak. Jadi mereka bingung dulu itu nyari informasi tentang saham syariah. Nah, jadi 2015 founder kami yaitu Mang Amsi membentuk sebuah komunitas kecil. Ya, sebenarnya cuma berawal dari Telegram lah ya, dari grup kecil, terus kemudian berkembang sampai sekarang kita bisa sampai sebesar ini, ada di sini, dan itu berkat dari teman-teman juga nih. Jadi ngumpulin siapa aja sih sebenarnya yang pengen bahas tentang saham syariah gitu. Itu jadi perjalanannya cukup panjang juga ya. Artinya investor syariah itu udah dapat tempat lah sekarang, dan mereka nggak bingung lagi ketika menanyakan saham itu syariah apa enggak sih, terus kemudian saham itu judi apa enggak. Nah, mereka udah dapat jawabannya di kami gitu, mungkin singkatnya. Wah, keren banget ya kawan Visto. Nah, untuk kawan Visto yang tertarik untuk investasi syariah di Investasiku, mungkin bisa ya kita tanya-tanya saham syariah apa sih yang direkomendasiin sama Kang Adi, terus bagaimana cara mengatur keuangan secara syariah ya, prinsip-prinsipnya, tujuannya gitu. Nanti bakal kita bahas semua di Investo kali ini. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya Kang Adi, apa sih motivasi Kang Adi nih untuk bergabung di komunitas Syariah Saham? Oke, kalau ditanya motivasinya, mungkin awalnya dulu saya nyari-nyari tempat investasi ya. Dulu saya pekerja yang pengen ya, dulu itu virusnya passive income gitu kan. Perbanyak passive income nih. Nah, cuma kan dulu bingung ya caranya, kalau nggak dagang, investasi. Nah, waktu itu belum kenal yang namanya investasi. Jadi kenalnya masih baru kita ngumpul-ngumpul di forum Kaskus dulu. Jadi saya pribadi dulu awalnya dari sana dulu, tahu tentang investasi yang gimana per bulan itu kita invest sekian, terus kemudian dapat bagi hasil sekian persen gitu. Waktu itu belum ada yang namanya investasi syariah ya, baru yang namanya bahasanya itu investasi kontrak mungkin ya. Artinya ada di satu forum di Kaskus yang memang ini kerjasama dan investasi dulu judulnya. Jadi kita misalkan ada proyek si A, ada proyek pemerintah atau misalkan proyek apapun, dia menawarkan investasi ke
Kaskuser dulu bahasanya gitu. Terus kemudian saya coba invest di situ, bagi hasilnya 1-2%, dan itu kan ya udah lumayan banget lah dulu ya, 2009 2010 lah. Terus kemudian saya juga coba untuk buka bisnis franchise. Waktu itu 2011 booming banget ya, dikit-dikit di franchisein semua kan ya. Jadi benar-benar waktu itu masih konvensional banget lah gitu, masih berpikir gimana caranya uang itu bisa muter gitu selain tetap fokus ke kerjaan. Terus kemudian baru di 2012 saya kenal saham. Cuma waktu itu investasinya cukup mahal, Mbak. Kalau nggak salah satuannya masih satu lotnya 500 lembar. Jadi investasi minimal kalau kita mau investasi saham itu 50 juta buka akun. Wah, itu bagi saya sesuatu hal yang mungkin kalau saya baru mau belajar itu cukup mahal lah gitu biaya belajarnya. Nah, kemudian saya urungkan niat dulu, saya kemudian nyari-nyari investasi yang lain, terus baru balik ke saham itu 2014 ketika ditawarin teman investasi di saham sudah bisa 10 juta. Nah, baru di situ saya masuk investasi pertama saya gitu kan, buka akun gitu. Nah, cuma ya nggak 10 jutanya saya lakukan semua, diambil sebagian waktu itu. Jadi setelah habis deposit saya ambil lagi gitu, supaya apa? Saya nyaman belajarnya, karena saya nggak rela misalkan baru belajar udah langsung kehilangan banyak gitu. Jadi itu yang motivasi saya pertama untuk investasi. Terus kemudian kenapa saya pilih nyari investasi syariah? Ya tadi ya, selain kita pengen nyari cuan gitu kan, passive income, kita pengen yang berkah lah gitu, karena waktu kerja itu ya berasa banget lah uang. Misalkan ada uang yang panas ya, tanda kutip ya, tanda uang panas itu nguapnya cepet gitu kan, sesuai ya bahasanya lah. Jadi uang panas itu juga cepet hilangnya gitu. Artinya apa? Nggak ada keberkahan di situ gitu. Nah, akhirnya saya sendiri pengen cari investasi apa. Nah, waktu itu 2014 lagi rame-ramenya forum saham. Jadi ada namanya B5000 yang membahas tentang saham. Nah, itu sebenarnya cikal bakal dari founder-founder yang ada sekarang, founder-founder komunitas itu ngumpulnya di situ dulu. Ada mungkin banyak banget ya yang sekarang udah mendirikan komunitas sendiri, dulu awalnya situ. Nah, situlah saya ketemu dengan Mang Amsi yang waktu itu langsung beliau bikin tentang komunitas khusus saham syariah tadi yang saya ceritakan di depan gitu. Nah, waktu itu saya menawarkan diri, Mang, saya boleh bantu nggak gitu untuk mengelola komunitas ini gitu. Nah, ya udah berawal dari situ mulai tertarik tuh, oh ternyata ada ya investasi syariah gitu. Nah, jadi ya sambil mengurus, sambil belajar, dan juga akhirnya dapat jawaban gitu. Apa sih investasi syariah itu Mbak? Oh iya. Nah, mungkin Kang Adi boleh share nih saham syariah apa sih yang baik, atau rekomendasi dari Kang Adi sendiri nih untuk beli saham syariah gitu. Nah, ini yang menarik. Ini kadang kalau kita langsung ditanya di grup juga sama pertanyaannya. Orang baru mau belajar tapi tiba-tiba sudah langsung menanyakan saham syariah yang bagus apa nih yang buat dibeli gitu kan. Kalau dulu waktu masih zaman dagang, ada pepatah atau ada beberapa quotes yang bilang bisnis apa sih yang menarik untuk dibuka, atau bisnis apa sih yang paling menarik gitu. Nah, bisnis yang paling menarik adalah bisnis yang dibuka gitu, jadi bukan ditanya. Nah, ini berlaku juga ketika kami menjelaskan di komunitas syariah saham. Orang-orang baru belajar tentang saham syariah, tiba-tiba nanya saham apa yang bagus, saham apa yang besok naik gitu kan. Nah, untuk sebelum ke sana kita selalu bilang saham yang bagus itu saham yang dibeli gitu. Saham syariah yang bagus apa ya? Saham yang dibeli gitu. Kita nggak tahu itu naik atau turunnya kapan gitu. Tapi selama kita tahu barang apa yang kita beli, atau misalkan kita tahu resikonya seperti apa, itu bakalan menarik untuk kita kulik gitu loh. Jadi ke investor-investor yang baru pemula join di syariah saham, ya kita selalu jawab seperti itu ya. Kok beda dengan komunitas lain? Ya iya, kita nggak menanamkan bahwa di komunitas ini lewat saham syariah kalian akan cepat kaya, enggak gitu. Tapi kalian di sini akan menemukan gimana caranya berproses untuk bisa mencapai kekayaan tadi gitu kan gitu. Jadi kalau ditanya saham syariah apa yang baik, itu bisa panjang sebenarnya ceritanya. Nah, salah satunya mungkin di metode yang kami gunakan itu adalah Fatama, Mbak. Gitu. Mungkin penasaran ya Fatama itu apa ya gitu kan. Boleh.
Jadi Fatama itu berasal dari bahasa Arab yang artinya maka lengkaplah. Nah, Fatama sendiri itu mewakili dari 3 founder yang ada di kami di Syariah Saham, yaitu adalah Mang Amsi, saya dan Kang Evan. Itu 3 founder Syariah Saham, dan itu memang spesialisnya sendiri-sendiri. Mang Amsi kita udah tahu, misalkan beliau ini fokusnya ke fundamental. Terus kemudian saya sendiri ke teknikal, belajar dari awal tuh selain fundamental juga teknikalnya yang dipelajari gitu. Terus kemudian ada Kang Evan yang mempelajari tentang money management gitu kan. Nah, di sini Fatama ini adalah Fa-nya itu fundamental analysis yang mewakili what atau apa yang kamu beli. Terus kemudian Ta-nya itu technical analysis, yaitu when, kapan kita harus beli saham gitu kan. Apakah nunggu sahamnya naik atau turun atau misalkan seperti apa. Sama yang terakhir adalah money management. Nah, money management ini mewakili how-nya ini gimana cara belinya, terus kemudian porsinya berapa gitu kan, money managementnya berapa, itu yang mesti dipakai. Dan ini menjadi satu kesatuan Mbak untuk menemukan saham-saham yang bagus tadi gitu. Jadi kalau ditanya saham apa yang rekomendasi dari Syariah Saham, ya biasanya kita sebut dulu Fatama dulu gitu kan, belajar dulu deh gitu kan, gitu Mbak. Oh iya, keren banget sih. Mungkin Kang Adi boleh share nih tujuan dan prinsip dari investasi di syariah gitu. Oke, kadang ada yang bertanya ya, kenapa sih kita harus capek-capek investasi syariah gitu? Apakah karena lebih halal gitu kan, atau lebih aman gitu kan? Sebenarnya investasi semuanya punya resiko. Nah, yang membedakan investasi konvensional sama syariah itu sebenarnya tadi ya beberapa prinsip ya. Artinya investasi syariah itu adalah investasi yang memang dilaksanakan atau dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Misalkan tidak ada gharar, tidak ada riba, terus kemudian tidak ada ma'isyir, judi atau spekulasi. Kan kuncinya itu ya. Nah, selain dari halal tadi ya, halal juga, terus kemudian harus logis juga gitu kan. Artinya ya kalau investasinya udah nggak masuk logika, kayak misalkan sehari kok bisa dijanjiin return 10% ya, itu udah nggak masuk logika gitu kan. Artinya ya teman-teman nggak usah percaya dengan itu gitu. Nah, terus kemudian investasi syariah itu juga selain tadi ya, selain terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah tadi, ya mungkin kita sebagai muslim kan kita harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh para ulama kita gitu. Nah, kebetulan Syariah Saham sendiri kita menggunakan acuannya itu POJK dan juga fatwa dari DSN MUI untuk investasi. Jadi selain tadi halal, legal, dan logis, itu kuncinya. Jadi ya itu tadi, kita sebagai umat muslim kalau mau cari investasi ya sesuai fatwa. Udah ada para ulama yang memfatwakan, ya kita ikutin aja gitu. Tinggal kita baca seperti apa ketentuannya, produknya seperti apa, ya baru kita jalanin gitu. Mungkin itu yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tadi. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kang Adi ya. Nah, buat kalian para investor syariah, jangan ragu lagi untuk mulai investasi nih di saham-saham syariah. Terus mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kang Adi, untuk produk apa aja sih yang ada di investasi syariah itu? Mungkin jenis-jenisnya mungkin Kang Adi boleh share. Ya, selain tentunya saham syariah sendiri, itu kita mengenal beberapa produk ya untuk investasi syariah di Indonesia ya Mbak. Misalkan ada reksadana syariah juga, terus kemudian ada sukuk ini obligasi yang syariah, terus kemudian ada juga EBA syariah, terus kemudian ada DIRE syariah juga, dan juga yang terakhir yang paling sering digaungkan oleh teman-teman fintech itu ada namanya security crowdfunding syariah. Dulu namanya ECF, Equity Crowdfunding, tapi sekarang berubah nama menjadi Security Crowdfunding karena yang dijual bukan cuma saham aja, tapi juga ada sukuk perusahaan itu. Jadi total ada 6 lah ya. Nah, semua produk syariah itu ada fatwanya. Nah, mungkin saya sebut beberapa aja ya. Jadi kalau reksadana syariah itu teman-teman bisa baca di fatwa nomor 20 DSN MUI. Itu udah jelas, di situ sudah ada ketentuan tentang
reksadana syariah itu seperti apa. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja. Terus kemudian untuk saham syariah sendiri itu yang paling banyak fatwanya. Ada fatwa nomor 40, 80 dan juga yang paling terakhir adalah nomor 135. Nah, itu. Nah, fatwa yang terakhir ini cukup simpel ya, tentang saham. Jadi kriteria tentang saham syariah, tentang bagaimana transaksi apa saja yang dilarang dalam syariah itu ada semua di situ. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sukuk. Sukuk ini diatur dalam fatwa nomor 137. Nah, ini juga teman-teman bisa baca juga. Nah, jadi fatwa itu bukan dibikin karena mungkin banyak yang bilang ya, wah ini mah labelnya aja syariah, tapi investasinya sama aja. Tapi ya kalau teman-teman investor ini baca fatwanya secara detail, ya itu kita bisa dapat lah poinnya apa sih, kenapa harus dibedakan investasi yang biasa dengan investasi yang syariah. Itu Mbak mungkin. Wah jelas banget ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Kang Adi, mungkin boleh share nih nasihat dari Kang Adi buat para investor syariah yang ada di Indonesia gitu. Waduh, ini yang paling berat ya ngasih nasihat. Enggak lah, kita sharing aja ya, kita sharing aja. Jadi ini bukan nasihat untuk teman-teman investor, tapi kita sama-sama belajar lah, karena kami juga masih belajar. Jadi mungkin yang pertama harus teman-teman tahu itu investasi itu apa dulu gitu. Investasi itu jangan berpikir kayak mie instan gitu kan, wah langsung kenyang gitu kalau dimakan gitu, padahal kalau makan mie instan nggak kenyang kan ya, masih kurang. Jadi investasi ini harus dipelajari dulu seperti apa konsepnya, terus kemudian metodenya seperti apa. Nah, balik lagi kita juga harus menentukan yang namanya profil risiko. Karena belum tentu investasi A ini cocok untuk si B gitu kan. Atau misalkan investasi saham belum tentu cocok untuk semua orang gitu. Makanya ada yang bilang saham itu judi. Itu pasti ada sesuatu hal di belakangnya gitu kan. Itu pertanyaan yang banyak banget masuk ke komunitas kita gitu. Apa? Saham itu judi nggak sih gitu kan. Nah itu banyak banget. Nah harus tahu dulu saham itu produknya seperti apa sih gitu kan. Terus kemudian sesuaikan profil risiko tadi. Kita tahu profil risiko itu ada beberapa ya. Ada konservatif, terus kemudian ada moderate, terus kemudian ada agresif. Nah kalian ini tipe yang apa dulu nih gitu kan. Kalian harus tanya diri sendiri. Karena profil risiko itu yang bisa menentukan kita. Misalkan contohnya Mbak Inge tipikal yang nggak mau modalnya tergerus, tapi pengennya untung. Karena kalau modal yang nggak mau tergerus itu biasanya larinya ke konservatif. Nah di sini banyak pilihannya. Misalkan konservatif itu reksadana pasar uang syariah, ya itu naiknya paling berapa sih? 3-4% lah per tahun gitu kan. Terus kemudian ada deposito syariah. Jadi yang benar-benar yang modalnya itu terjaga dan kita bisa ambil sewaktu-waktu itu. Terus kemudian atau saya maunya modalnya nggak mau tergerus banyak lah, boleh dikit tapi nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Nah itu biasanya cocoknya ke moderate. Nah itu banyak juga, bisa saham syariah juga, tapi sahamnya yang tipikal defense, artinya sahamnya nggak terlalu yang volatile ya. Artinya ya udah kalau pilih saham ya saham-saham yang mungkin dividen atau misalkan harganya nggak terlalu naik tinggi gitu kan gitu. Terus produk lainnya misalkan reksadana juga termasuk yang moderate. Misalkan reksadana pendapatan tetap itu returnnya cukup tinggi juga, biasanya 5-8%. Nah tapi ya tadi modalnya belum ada jaminan untuk bisa terjaga, karena semua investasi itu ada resikonya kan ya. Nah yang terakhir biasanya yang agresif. Nah agresif itu ya nggak apa-apa lah, returnnya tinggi juga boleh gitu. Returnnya tinggi boleh, kehilangan uangnya juga nggak apa-apa banyak-banyak. Nah itu biasanya larinya ke saham syariah gitu, atau misalkan reksadana saham kalau misalkan nggak ada waktu untuk ngelola gitu. Jadi kembali lagi nih ke teman-teman, kira-kira profil resikonya apa. Kalau misalkan sudah cocok, sudah nyaman, ya lakuin aja. Dan satu hal, ini semua nggak bisa teman-teman pelajari secara teori gitu. Kenapa? Teori itu dengan prakteknya akan berbeda, karena market itu akan menyesuaikan apa yang dimau oleh para investor. Jadi kalau yang terakhir, setelah udah tahu tadi semua,
ya coba gitu. Karena kalau kita nggak pernah nyoba, kira-kira kegagalan berapa persen? 100 ya? 100% kan? Kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu karena kita juga nggak pernah nyoba gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berani nyoba, ya walaupun nggak usah kayak tadi lah, nggak usah 10 juta, nggak usah apa. Mulai dari yang teman-teman ikhlas lah. Bahasanya itu kalau di kita investasi itu harus ikhlas. Kehilangan uang segini juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ikhlas. Nah, itu kira-kira ikhlasnya berapa? Kalau cuma 100.000 ya nggak apa-apa 100.000 gitu. Nah mulai aja dulu, coba dulu, kemudian beli dulu, rasakan dulu gitu kan. Nah nanti kalian akan menemukan yang namanya kenyamanan gitu. Nah kalau udah nyaman lanjutin aja, kalau nggak nyaman ya tinggalin gitu kan. Kan ada yang pepatah juga bilang kalau ragu-ragu tinggalkan gitu kan, nggak usah dipaksa. Tapi seenggaknya kita udah nyoba dan peluangnya itu pasti 50-50 kan, antara berhasil atau gagal kan gitu kan ya Mbak. Gitu. Wah, kita semakin tercerahkan ya dari nasihat dari Kang Adi nih, dari komunitas syariah saham. Nah, di investasiku kita juga ada nih khusus untuk nasabah investor, kita punya RM Digital, yaitu Relationship Manager Digital, di mana kita juga sering share rekomendasi-rekomendasi saham syariah. Nah, mungkin kawan Visto nih bisa banget kalau mau gabung ke RM Digital kita, bisa aja langsung top up dan investasi di investasiku. Nah, mungkin Kang Adi ada quote sedikit gitu buat kawan Visto. Oh iya nih, oke. Mungkin quote-nya buat kawan Visto ini ya. Jadi menambahkan tadi yang terakhir, mungkin kalau kita nggak pernah nyoba sesuatu, kita nggak akan tahu kita bisa atau kita gagal gitu. Jadi kalau saya bilangnya ya coba aja dulu lah gitu kan. Toh juga kalau gagal kita nggak rugi-rugi banget gitu kan, karena kita sudah tahu resikonya tuh seperti apa. Nah saya juga selalu mengutip quote-nya Warren Buffett ya, yang resiko itu datang karena ketidaktahuan kita. Nah hidup itu penuh resiko. Jadi kalau kita bisa mengukur resiko kita bisa meminimalisir dan kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu ya. Wah keren banget ya dari quotes-nya dari Kang Adi. Mungkin Kang Adi terima kasih banyak udah datang ke investasiku ya, udah kasih pencerahan kita buat yang terima kasih. Kawan Visto ya. Mungkin sekian dari Investalk kali ini, kawan Visto jangan lupa ya stay tune di Investalk selanjutnya. See you.